Hampir semua bisnis dan usaha mengalami keterpurukan di masa pandemi COVID-19. Tidak terkecuali Sarah dengan bisnis kue lebarannya. Sejumlah resellernya banyak yang berhenti memasarkan produknya. Sementara Sarah sendiri tidak bisa keluar rumah untuk membeli bahan-bahan pembuatan kue keringnya. Namun Sarah tidak mau menyerah, bisnis kue lebarannya harus tetap terus berjalan. Titik terendah usaha kami itu waktu itu pas ada COVID. Waktu itu kita pikir-pikir dulu, aduh jualan gak nih gitu. Terus sama yang kakak juga yang bagian pemasaran juga begitu, jualan gak nih katanya gitu. Aduh nggak tahu ya, ini kan keluar aja nggak boleh gitu, toko-toko tutup kayak begitu. Akhirnya ya kita ya udahlah, mungkin tahun ini enggak gitu. Terus lama-lama, nah ini ada nih pemesanan kayak begitu. Akhirnya kita ke yang pemesanan kita yang biasa kita pesen box aja gitu, dia tutup, nggak buka gitu. Jadinya takut terhambat, nanti pemesanan kita udah di oke, tapi dari kitanya takutnya belanjanya apa terhambat kayak gitu. Jadi kita putuskan udah tahun ini nggak bikin dulu gitu. Terus titik terendah juga saya alami di tahun sebelumnya yang waktu itu dalam pembuatan kue nastar itu ada bahan yang harusnya tidak memakai bahan itu, tapi aman, itu cuman salah komposisi aja. Akhirnya saya pakai, lalu reseller pada komplain, kok kuenya beda kayak begini gitu. Akhirnya semua saya tarik, jadi untuk si kue khusus kue nastar ini ya tidak saya tarik dari awal pemesanan sampai akhir. Jadi kue nastar itu saya bikin ulang kembali ke resep saya yang pertama, yang mereka komplain itu saya tarik semua dan saya ganti semua. Kenapa sampai saat ini usaha kue saya tetap berjalan? Karena kita profesional, Pak. Kalau misalnya ada yang reject itu, Bu ini kayak begini, oke diganti aja gitu. Jadi mereka juga tidak merasa kerugian. Ya cuman itu titik terendahnya yang saya alami karena COVID sama yang salah komposisi bahan sampai kena reject semua, jadi ditarik semua, saya ganti semua. Cara bangkitnya ya kita berusaha untuk memuaskan kembali reseller kita, kepercayaan mereka kepada kita gitu, Pak. Dengan salah satunya itu mengganti yang rejekannya itu, kita tanggung jawab terus diganti. Ya itu sebenarnya saya merasa ini juga sih, Pak. Kalau capek ya pasti capek ya, Pak. Cuman ya dijalanin aja, nggak dipakai beban. Jadi ininya aja, yang kue kan ada karyawan gitu, ada yang bikin. Ya seperti ibu-ibu rumah tangga lain, saya misalnya pagi ya bangun tidur biasa, mandi, sholat subuh, saya urus rumah, suami, kalau mau kerja, anak gitu. Selebihnya di rumah beres, kadang juga rumah belum rapi, saya langsung ke produksi kayak begitu. Tapi alhamdulillah ada yang bantu juga gitu, jadi beres semua. Ada dari ini tetangga sekitar saya ajak, barangkali mau bantu bikin kue gitu. Kalau lagi pada ke warung aja, kebetulan kan saya punya warung, kalau ada yang ke warung mau bikin sini bisa bikin kue enggak gitu, mau bantuin enggak gitu. Akhirnya ada di tetangga yang bisa bantu bikin kue juga. Sama diiklanin di FB, ada 8 orang dari tetangga sekitar, ada tiga orang, mungkin dari online gitu lewat FB ada 5 orang. Kita sebagai dibilangnya yang punya usaha gitu ya, Pak, seramah mungkin tuh kasih mereka nyaman dengan kita gitu. Usahakan tersenyum, walaupun mereka misalnya salah atau apa, tapi biarpun rada ini di hati, tapi tapi tetap senyum, biar dia juga nggak merasa tertekan atau apa gitu, malah jadi nanti bikin kuenya malah jadi nggak benar gitu kalau misalnya kitanya rada-rada gimana gitu. Jadi saya berusaha tersenyum, ngasih pengarahan gitu, pokoknya dibuat senyaman mungkin di tim produksi kita gitu.
biar tidak ada tegang apa gitu. Kalau saya sebenarnya otodidak Pak, kursus juga enggak gitu. Saya hanya emang hobi bikin kue. Terus keluarga juga semua pada hobi bikin kue. Jadi resep ini kita sama-sama share sama keluarga, sama kakak gitu. Akhirnya ya begini, kalau bikin ini begini kayak gitu. Sama saya ngintip-ngintip YouTube juga. Ada yang kue yang belum saya kuasai ya saya lihat-lihat gitu di YouTube. Apa sih nih, kemarin sampai ada olesannya kok lepas-lepas, saya cari di YouTube gimana biar nggak lepas olesannya. Oh begini, akhirnya saya pakai gini, oh iya betul gitu. Jadi ada yang otodidak juga, emang hobi, terus sama ngintip YouTube juga kayak begitu. Ada 6 jenis, ada nastar, kastengel, putri salju, sagu keju, pastel coklat, sama lidah kucing. Masing-masing ada kendalanya sih, semua juga pasti bikin kuehnya. Sukanya kalau lagi bikin kue itu kalau kata orang Sunda mah harere gitu, sambil ngobrol kita sambil bikin, sambil yang diproduksi misalnya ngobrol apa gitu, bercanda, ntar yang tim di sini kayak gimana sih, jadi biarpun lagi kesel terhibur juga sambil ngobrol gitu, sambil fokus bikin kue. Enggak bikin kue kita enggak diem-dieman gitu, enggak tegang gitu, enggak. Suka dukanya ya begitu, seneng bisa, kadang ada yang sambil curhat juga gitu, senengnya kayak begitu. Terus jadi banyak saudara, banyak temen gitu, ada yang dari orang Cihideng, ada orang, jadi nambah saudara aja Pak gitu. Kalau dukanya apa ya, kalau salah satu ada yang gak masuk, mungkin jadi terhambat, kue ini harusnya dia yang bikin, jadi digantikan sama si ini misalnya, tapi dia belum menguasai kue ini, jadi harusnya bikin hari ini dapat sekian, jadi dapat sekian gitu. Oh iya, paling yang kalau namanya bikin kue itu pasti nggak akan mulus semua itu kuehnya Pak, nggak akan ada kayak kue lidah kucing, nggak mungkin semulus panjang semua gitu, pasti ada yang patahnya apa gitu, paling nanti kita kumpulin. Terus kalau ada kue kastengel sama ada yang patah juga, kadang ada yang gosong juga gitu. Nanti kita kumpulin yang rijekan itu, disimpan, nanti pas pulang kita bagi-bagi gitu sama karyawan. Paling itu sih suka dukanya. Harapan saya untuk kedepannya mudah-mudahan kue saya semakin dikenal orang. Mudah-mudahan saya juga bisa memberi yang terbaik buat konsumen saya gitu. Terus karyawan saya pada sehat, saya juga dan keluarga diberi kesehatan. Terus tidak mengecewakan reseller gitu. Paling itu aja. Alhamdulillah Pak, kita dukungan keluarga, sebenarnya ini kayak usaha, semacam usaha keluarga. Jadi kita satu sama lain kompak. Jadi kita yang produksi, tim pemasaran juga ada dari kakak saya juga di sini juga sambil membantu pekerjaan rumah, sambil membantu juga kue gitu. Alhamdulillah semua mendukung, dari kerjaan ini sampai itu banyak dukungan dari keluarga. Anak-anak juga alhamdulillah mendukung. Kalau mungkin dia lagi nggak sekolah, bisa bantu yang dia bantu ala sekedarnya. Kalaupun enggak juga dia jaga warung, saya di sana itu sangat membantu. Suami masya Allah. Kalau suami alhamdulillah baik, mendukung sekali, karena dia yang ngasih support, Pak. Jadi kami sama-sama saling support aja dalam masalah ini. Harapan Sarah tidaklah muluk-muluk. Sarah hanya ingin membahagiakan konsumennya dan produk kue lebarannya bisa semakin dikenal dan disukai orang.